worship you, Yeshua, Son of God. Tuhan menciptakan manusia. Sejak awal Tuhan merancangkan manusia untuk tujuan yang ilahi, untuk rencana Tuhan yang sempurna. Namun manusia gagal menghidupi rencana Tuhan. Manusia jatuh dalam dosa, sehingga generasi yang dilahirkan bukan lagi generasi ilahi, bukan lagi generasi yang dapat menangkap maksud Tuhan. Alkitab berkata, yang timbul di dalam hatinya hanya kejahatan. Karena apa? Karena sudah jauh dari Bapa. Kita berkata, hari ini yang kau makan buah itu, kau akan mati. Ada 3 kematian. Pertama, kematian jasmani. Yang kedua, kematian rohani. Yang ketiga, kematian yang kekal. Kematian yang dimaksud Tuhan di situ ketika memakan buah bukanlah kematian fisik, tapi kematian rohani. Sehingga manusia itu tidak lagi menghidupi panggilan Tuhan. Mari kita baca dalam Maleakhi 2 ayat 15. Yang dikehendaki Bapa, yang dikehendaki Anak, yang dikehendaki Roh Kudus. Ketika Tuhan berkata, marilah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya manusia itu untuk apa? Beranak cuculah. Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah semuanya itu. Tujuannya itu. Dalam Mazmur 112 ayat 2 dikatakan bahwa anak cucu orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan perkasa di bumi. Tapi syaratnya apa? Harus menjadi angkatan orang benar. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 26 berkata, upah dosa ialah maut. Sehingga generasi ilahi itu tidak lagi sepenuhnya ada dalam setiap manusia. Saya mau ajak kita lihat sekilas dari Tuhan menciptakan Adam. Tuhan menciptakan Adam sedemikian rupa, sedemikian baiknya. Adam memiliki 2 anak, namanya siapa? Kain dan Habel. Kain dipandang jahat di mata Tuhan. Harusnya kalau manusia Adam tidak jatuh dalam dosa, tidak ada cerita Kain yang begini. Karena rencana Tuhan melahirkan generasi ilahi sebenarnya. Tapi Habel dikenang oleh Tuhan, persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Karena iri hati, kemudian Kain membunuh Habel. Lalu Tuhan, Alkitab mencatat, lahirlah Set. Set melahirkan Enos. Dan Kain melahirkan keturunan-keturunan yang jahat di mata Tuhan. Perhatikan. Dari Kain, garis keturunannya, jahat semua itu. Tapi dari Habel, Set, Enos, sampai ke Henok, diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Henok memperanakan Metusalah. Metusalah memperanakan Nuh. Lihat lagi, Nuh punya 3 orang anak. Sem, Ham, Yafet. Ketika Nuh mabuk dan dia telanjang, 2 anaknya malah mengolok-olok papanya. Mengolok-olok papanya Ham dan Yafet. Tapi Sem, dia menutupi aurat papanya. Dan dari garis keturunan Semlah kemudian datang Abraham. Perhatikan, Abraham memiliki 2 orang anak. Siapa? Ishak dan Ismail. Tapi yang memiliki garis keturunan ilahi hanya Ishak. Ismail enggak. Ishak memiliki 2 orang anak, memiliki garis keturunan ilahi, Yakub. Alkitab mencatat Esau dibenci Tuhan karena dengan ringannya dia mempersembahkan hak sulungnya. Dia tidak mengindahkannya.
Hari ini kita akan belajar dari setiap generasi-generasi ini agar kita tidak masuk golongan generasi dari Kain ini. Generasi Kain ini adalah generasi yang dimusnahkan oleh Tuhan ketika Tuhan mendatangkan air bah. Kita berkata, semua manusia yang timbul dalam hatinya mengecewakan Tuhan, menyesallah Tuhan. Bukan berarti menyesal seperti kita ya, nggak gitu menyesalnya. Kalau kita menyesalkan, ngotak-ngotak. Tapi enggak. Biar kita tidak jadi generasi seperti Kain, tapi kita menjadi generasi yang ilahi. Amin. Lengkap? Lengkap backgroundnya ya. Apa sebenarnya karakteristik? Apa karakteristik generasi ilahi itu? Yang pertama adalah hidup dalam iman dan ketaatan. Hidup dalam iman dan ketaatan adalah salah satu kunci agar kita menjadi generasi ilahi. Abraham adalah contoh yang paling kuat dalam Alkitab yang memiliki iman dan ketaatan. Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah. Artinya harus ada pergerakan, harus ada action. Kalau kita mau jadi generasi ilahi, jangan tunggu diam. Kalau Tuhan perintahkan pergi, ya pergi. Hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin pun, ketika kita mengimani, Tuhan akan perhitungkan. Apa yang Tuhan minta dalam hidup kita? Komitmen apa yang Tuhan minta dalam hidup kita? Coba ingat-ingat, apa kita mengerjakannya? Sakit Tuhan, nggak masuk akal Tuhan. Bukan kita begitu kan? Ada nggak yang dari usia 5 tahun sudah menerima janji Tuhan dan Tuhan tepati setelah 30 tahun? Ada. Selama Abraham, Tuhan loh yang ngomong langsung. Selama itu loh, Tuhan yang ngomong langsung. Ada baru sehari ya kan? Tuhan gimana sih? Tuhan kasih doa saya. Tuhan jahat banget sih. Baru sehari, ya kan? 1 minggu nggak beres gitu kan? Udah mulai kompleks. Tapi iman yang teguh itu nggak begitu. Iman yang taat itu, ketika Tuhan sudah berkata, Tuhan pasti menepati. Dia Tuhan yang nggak bisa mengingkari janjinya. Terjadi atau tidak dalam kita, tergantung hati kita. Kita mau respon atau enggak. Menerima mujizat dari Tuhan, kuat iman kita. Amin. Jadi ketika Tuhan meminta Ishak untuk dikorbankan, Abraham gak tawa-tawa. Kalau kita baca dalam Kejadian 22, dia berkata kepada bujangnya, kamu tunggu di sini, saya dan anakku, kami naik ke atas, mengorbankan persembahan bagi Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan, nanti kami akan turun. Dia bilang kami, artinya dia mengimani Abraham dan anaknya akan turun. Padahal dia dengar sendiri, Tuhan yang meminta dan dia mau mengerjakan. Di Ibrani dikatakan, di ayat lain dikatakan, dia percaya, ternyata Abraham percaya. Sekalipun harus dikorbankan, Tuhan saya mau hidupkan. Tuhan mau melihat iman kita. Kalau kita mau melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh dalam mengiring Tuhan. Amin. Apa kata Tuhan kerjakan? Kalau Alkitab bilang nggak boleh begini, jangan Alkitab yang dirobek, ini nggak cocok. Baca Kejadian 1 ayat sekian. Tinggal sisa 5 lembar, sisanya yang berkat. Jangan. Karakteristik yang kedua adalah dipersiapkan untuk memimpin dan melayani. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berkuasalah atas bumi, taklukkanlah semuanya itu. Berarti kita itu pemimpin seharusnya. Tuhan berkata, engkau bukan ekor tapi kepala. Engkau bukan turun tapi engkau naik. Cuma pertanyaannya, kenapa sering sekali kita nggak menerima anugerah itu? Menjadi pemimpin atas diri kita harus dimulai dari diri dulu. Kita nggak bisa ngatur orang.
kalau kita nggak bisa ngatur diri kita. Hidupi generasi ilahi itu untuk menjadi kita pemimpin. Pemimpin itu harus dipersiapkan dari hal-hal kecil, dari sejak dini, dari sejak muda. Bukan berarti tertutup kesempatan kalau kita sudah dari orang tua. Firman itu ya dan amin hari ini, besok dan selamanya kata baru. Harus diproses dulu dari hal kecil. Apa yang Tuhan percayakan pada kita hari-hari ini dalam bidang apapun, baik di pegawai negeri, wira swasta, kita lakukan dengan tekun. Talenta yang Tuhan beri bagi kita kembangkan. Dan sampai Tuhan dan sekalipun pengurapan kita mungkin lebih besar dari orang lain, ya kan? Sekalipun talenta kita sudah lebih besar dari orang lain, kita udah dipakai lebih hebat dari orang lain, tetap rendah hati. Jangan potong prosesnya kita. Tunggu prosesnya. Kita diproses Tuhan, pasti ada masuk dalam rencana Tuhan. Pasti ada yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi dari kita harus persiapkan untuk orang tua, persiapkan anak-anakmu untuk takut akan Tuhan, untuk dengar-dengaran akan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Ada acara sekolah minggu, ada ibadah sekolah minggu, bawa. Ada ibadah pemuda, bawa untuk pemuda. Kita harus bersabar dalam proses Tuhan. Walaupun Tuhan sudah ngomong pada kamu, pada kita, audible sekali, kedengaran di telinga kita gitu kan. Tapi ketika janji itu belum digenapi, bersabar pada proses Tuhan. Yang terakhir, generasi ilahi itu harus bertahan dalam ujian dan penderitaan. Orang Kristen tidak lepas dari penderitaan. Orang Kristen tidak lepas dari ujian. Mengikut Tuhan. Alkitab berkata, ikutlah aku, ikut salib. Sangkal diri, ikut salib. Kita belajar dari seorang tokoh, Daniel, yang sangat luar biasa. Dalam Daniel 1 ayat 8. Ternyata untuk kita bertahan dalam ujian, untuk bertahan dalam penderitaan, kita harus punya komitmen seperti Daniel. Harus bisa menahan hawa nafsu, harus bisa menahan diri. Yang kedua adalah mengandalkan Tuhan dalam situasi yang sulit. Kalau dipikir ya kan, hukumannya jatuhin ke lubang singa nih. Kalau melakukan permohonan gitu kan ke Allah lain, kira-kira kalau dikeluarkan perintah begitu, kalau berdoa pada Tuhan, jatuhin ke lubang singa. Ada yang berdoa, mikir ya, mikir keras. Singa harinya panjang, sengaja dibikin lapar. Tapi jangan begitu dia dengar, dia malah pergi dari 3 kali sehari. Kalau kita mau kuat dalam Tuhan, kita harus kuat dalam doa. Kalau kita mau melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib, kita harus kuat dalam doa. Singkat cerita, Daniel dijatuhkan ke lubang singa. Kenapa yang terjadi? Tuhan menutup mulut singa. Apapun tantangan di luar sana yang menurut kita bisa membunuh kita, membunuh karir kita, membunuh keluarga kita, membunuh anak-anak kita, kita datang pada Tuhan. Jangan justru itu menjauhkan kita dari Tuhan, tapi itu justru harus mendekatkan kita pada Tuhan, agar kita mendapat hikmat dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Kalau diperhadapkan dengan keadaan yang sukar, cepat-cepatlah lari pada Tuhan. Berserulah kepada waktu kesesakan, maka aku akan melepaskan engkau. Berseru pada Tuhan. Carilah, ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Bukankah setiap orang yang mencari akan menemukan? Bukankah setiap orang yang mengetuk pintu, baginya pintu akan dibukakan? Gimana caranya? Baca firman Tuhan. Baca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu berguna untuk hidup yang sekarang dan untuk hidup yang akan datang. Kalau kita berkata permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kalau engkau takut akan Tuhan, hidupmu, dirimu, pribadimu akan penuh hikmat. Seperti Daniel 10 kali lipat lebih berhikmat dari orang-orang semasanya. Bagaimana mungkin engkau yang berhikmat, engkau yang cerdas,
Engkau yang pintar tidak dipakai Tuhan, tidak dipakai dunia. Bagaimana mungkin engkau yang penuh hikmat, karirmu nggak naik, pekerjaanmu nggak naik, usahamu nggak diberkati? Nggak mungkin. Karena engkau punya hikmat Tuhan untuk mengerjakan, untuk membuat apa yang harus dikerjakan untuk berhasil. Tapi bukan itu poinnya. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, saya percaya ada tuntunan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada jangan menyimpang ke kiri, ke kanan, berjalan lurus bersama Tuhan. Amin.